perlu adanya undang-undang melarang anak dari 0 tahun sampai 16 atau yang sepantasnya minimal maksimal 16 tahun tidak diperkenan punya akun pribadi. Anak yang di bawah 16 tahun tidak boleh megang media sosial, bahkan kalau bisa tidak boleh megang HP. Jadi pada dasarnya sih sepakat untuk itu ya, karena memang anak itu harus dilindungi dari segala macam kerentanan untuk pelanggaran HAM itu ya. Tapi dari hukum positifnya belum ada. Adanya sistem pelaporan dan respon terpadu berbasis sekolah atau komunitas. Jadi kita berharap adanya sistem pelaporan dan respon dalam satu atap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Albarabani dengan NIM 252100063. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah kasus yang ramai diperbincangkan pada akhir bulan Maret 2026 tentang ada pengurangan penggunaan pada anak usia di bawah 16 tahun terhadap sosial media. Nah, sebelum lanjut, mari kita dengarkan dulu videonya sedikit. Bersama pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana dari PP Tunas untuk perkuat perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan ini merupakan langkah konkret negara dalam memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dan aktivitas di internet secara lebih aman. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid resmi mengumumkan peraturan baru yang menunda dan menonaktifkan akses akun media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Mulai 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox akan mulai dinonaktifkan sesuai ketentuan secara bertahap. Langkah berani ini sekaligus mencatatkan Indonesia sebagai negara non-barat pertama di dunia yang menerapkan penundaan akses anak di ruang digital berdasarkan batas usia. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026. Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan transformasi digital berjalan seiring dengan tanggung jawab melindungi generasi muda, sehingga ruang digital Indonesia menjadi lebih aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak. Nah, perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola interaksi sosial pada anak-anak. Media sosial yang biasanya digunakan untuk dewasa atau orang remaja sekarang telah menjadi kehidupan bagi anak usia sejak dini. Dengan kehadiran berbagai platform digital seperti YouTube, TikTok, dan Instagram menjadikan anak semakin akrab dengan dunia virtual, sehingga aktivitas media sosial tidak lagi sekedar hiburan bagi mereka, tetapi menjadi kebiasaan untuk sehari-hari. Nah, di sini juga ada dampak positif dan dampak negatifnya. Apakah sebelumnya kalian tahu apa dampak positif dan dampak negatifnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positifnya yaitu yang dapat mendukung akses informasi seperti mencari di media sosial dan di internet atau dimanapun, dapat juga meningkatkan kreativitasnya dan komunikasi serta perkembangan moral. Nah, pada sisi negatifnya
Di sini penggunaan yang intensif sesuai dengan usia yang digunakan dan minim pendampingan dapat meningkatkan risiko gangguan belajar, tekanan psikologis dan perkembangan sosial si anak-anaknya. Di sini juga mengganggu perkembangan anak ketika mengalami kesulitan untuk mempertahankan fokus belajar mereka. Minat mereka dalam belajar dan menulis itu menurun karena kemampuan sosial mereka atau fisik mereka yang memburuk, dan pastinya dikarenakan kecanduan bermain gadget. Nah, untuk pembatasan media sosial pada anak usia 16 tahun ini terkait Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 PP Tunas. Nah, dalam sila di kasus ini terkait dengan sila kelima, yang dalam sila kelima, nah, yang dimana di sini mengutamakan hak seluruh bagi setiap warga negara yang mendapatkan kesejahteraan bersama dan lingkungan tumbuh kembang yang serta alasannya tanpa adanya regulasi tegas dengan anak-anak yang belum memang secara digital akan terus harus dieksplorasi data pribadinya demi keuntungan komersial platform digital. Nah, pembatasan ini menciptakan keadilan di mana negara memastikan hak anak atas ruang digital yang aman terpenuhi serta dan secara merata pada anak-anak. Di sini juga penelitian tentang etika teknologi digital menegaskan bahwa kurangnya pemahaman anak mengenai tanggung jawab digital memicu pelanggaran etika seperti penyebaran ujaran kebencian, komentar merendahkan, dan konsumsi konten yang tidak sesuai usia menurut Ahyati et al. Pada tahun 2024. Sekian yang saya dapat jelaskan dari kasus ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.